Selamat datang di Generasi Mecin hari ini, Pesta Demokrasi Indonesia. Saya sedang berada di TPS tempat saya tinggal ya. Saya akan mencoblos siapa presiden, siapa DPR, siapa DPRD, dan siapa DPD. Untuk pilihannya rahasia. Ya, salam coblos untuk bangsa Indonesia. Siapapun yang menang nanti kita harus dukung ya. Dan nonton Generasi Mecin hari ini karena akan membahas Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2019. Yeah. 11 saya. 11. Masih ada. Masih ada. Oh, saya selalu Akhirnya selesai juga nyoblos ya. Saya mau cari barang-barang dan diskonan makan dan minum ya di restoran. Nonton Generasi Mecin hari ini, Pesta Demokrasi Indonesia 2019. Cari diskonan dulu ya. Saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62%, perhitungan real count dan C1 yang telah kami rekapitulasi. Persahabatan dan tali silaturahmi kami semuanya, saya dan juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak akan putus dengan Pak Prabowo maupun Pak Sandi. Sehingga tadi siang saya sudah mengutus seseorang untuk bertemu dengan beliau ya agar kita bisa berkomunikasi dan kalau bisa bertemu sehingga rakyat melihat bahwa pemilu kemarin sudah selesai dengan lancar. Kembali lagi di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Akhirnya 17 April lewat juga ya. Pemilu 2019 selesai. Kita masih menunggu hasil keputusan resminya dari KPU. Katanya maksimal sih 35 hari ya. Jadi pengumuman resminya maksimal di tanggal 22 Mei. Cuman masalahnya selesai pencoblosan, TPS jam 1 ditutup, jam 3 quick count sudah mulai bertebaran dari segala macam lembaga survei. Hasilnya pasangan 01 Bapak Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin banyak yang membuat spekulasi dengan angkanya ya, 54 sampai sekitar 56%. Oke. Dan dari kedua kubu juga sudah melakukan konferensi pers. Dua-duanya mengklaim menang meskipun masih menunggu keputusan resminya. Bahkan ada yang sujud syukur. Ini kayak dejavu 5 tahun yang lalu ya, mirip-mirip ya. Nah, hari ini saya mau ngobrolin dari sisi ekonomi dan perdagangan. Kebetulan saya sudah bersama salah seorang anggota Kadin, ada Bapak Dandung. Pak, halo Pak. Halo Pak. Kita sambil nongkrong sini tadi pesan-pesan makan ya Pak ya. Masih ada tinta umumnya? Masih dong. Masih warga ya? Negara yang baik. Wah, nyobain diskon Pak kemarin diskon? Sempat sih makan. Sempat ya? 20% lumayan lah. Lumayan. Ada yang buy one get one juga. Oh ya gitu ya. Tapi sudah telat ya. Oke. Pak, gimana menurut Pak Dandung dari sisi anggota Kadin dan teman-teman di Kadin melihat pemilu 2019 yang sudah lewat ini? Ya, alhamdulillah kemarin kita udah melaksanakan kewajiban kita. Ya. Kewajiban dan hak sebenarnya sebagai warga negara. Ya. Kita udah memberikan suara tentunya kepada calon-calon terbaik kita gitu ya. Jadi kita alhamdulillah kita harus bersyukur semua berjalan sepertinya lancar ya. Semoga berlancar sampai nanti penghitungan suara gitu. Jadi nah, mengenai hasil kan masih kita menunggu tentunya. Saling klaim itu biasalah saya pikir. Ya. Dan namanya pertandingan selalu pasti ada yang menang dan kalah. Ya. Dan sampai itu untuk kedua belah pihak saya pikir harus bisa menerima. Nggak boleh kemudian satunya menjadi jumawa, menjadi sombong ketika dia menang, tapi yang kalah juga nggak boleh putus asa juga. Namanya juga perjuangan, pertandingan kan ada yang menang dan kalah. Dan saya pikir kita harus mensyukuri ini negara demokratis, jumlah pemilih juga luar biasa, antusiasme masyarakat baik di dalam dan di luar negeri juga luar biasa. Ini menunjukkan bahwa partisipasi warga negara Indonesia untuk mendukung pemerintahnya itu juga luar biasa juga.
Itu yang harus Oke. kita syukuri pertama kali sebelum Ya. yang lain-lain. Ya, kalau saya sih penasaran Pak. Kalau di grup keluarga kan kita kadang-kadang juga suka berdebat ya Pak, Ya. dari sudut pandang sisi apapun lah ya. Nah kalau di Kadin ada perdebatan juga nggak sih Pak? Kalau bagus sih kalau perindustrian tuh yang kubu yang ini gitu. Ya. Kalau dari sisi Kadin ada perdebatan gitu-gitu. Ya juga? betul, saya pikir kita udah tahu sendiri bahwa di Kadin sendiri ada dua blok lah gitu ya. Dua blok ya. Kalau bicara dengan Pak Erwin kan bahasanya ya kepalanya di sana, mungkin kaki, badannya Ya. ada yang kesini gitu. Pak Erwin Aksa ini ya? Iya, Pak Erwin Aksa sama saya. Jadi saya pikir itu sesuatu yang tidak hanya Pak Erwin aja, ada beberapa juga pengurus Kadin inti yang kemudian menentukan beda pilihan gitu dan beda dukungan lah gitu ya. Ya. Kalau pilihan kan kita nggak tahu rahasia, tapi Ya, paling tidak beda betul. dukungan ketika proses kampanye dan sebagainya. Dan saya pikir itu proses yang wajar dan demokratis, dan saya pikir di Kadin sendiri juga sesuatu yang biasa berbeda pendapat. Dan apakah akan punya impact panjang? Iya pasti, karena kan masing-masing pengusaha punya sudut pandang yang berbeda terhadap suatu kebijakan ekonomi, kebijakan Oke. perdagangan dan sebagainya terhadap yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Mungkin dari sisi sana melihat ini udah baik, tapi ternyata di sisi lain belum tentu baik juga. Dan saya pikir wajar. Nanti kita lihat dan diskusikan sebenarnya fakta-fakta apa yang ada di lapangan, sehingga mungkin ada yang tetap ke sana, ada yang sebagian menuju ke sini gitu. Oke, nah menarik kalau dari aspirasi segi perdagangan ada dua sisi perspektif tuh apa yang ngebedain dukungannya ke 01 sama dukungannya ke 02 kalau Ya. dari anak tim Kadin. Kalau melihat 01 tentunya ini teman-teman pengusaha yang sudah merasa enjoy, merasa menikmati apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi JK selama ini. Program di berbagai sektor. Tapi ada juga yang menang bahwa ternyata Jokowi JK itu is not enough gitu. Seharusnya bisa lebih baik lagi gitu dengan modal yang dipunyai oleh bangsa ini. Dan saya pikir ini dua hal yang berbeda. Kalau satunya continue, teman-teman sisi lain ingin kebaharuan, ingin terobosan, sehingga sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5% itu bisa diboost lagi gitu. Dan kalau hanya diserahkan ke Pak Jokowi JK lagi, jangan-jangan tetap 5% terus gitu. Sehingga ada pihak enggak lah, ini kita bisa lebih kok, bisa. Jadi 7, 02 itu semacam hope lah ya untuk hope, baru menaikkan. new hope gitu ya bagi teman-teman yang mendukung di 02 tentunya. Tapi 01 ini udah cukup kok gitu kan. Akhirnya kan timbul istilah ya sudahlah, nggak usah kufur nikmat dan sebagainya. Tapi seharusnya ini bisa lebih baik kok bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin dari sisi 02, teman-teman 02 teman-teman yang mendukung 02 punya opini seperti itu. Oke, tapi di grup WhatsApp udah baik-baik aja Pak ya sekarang? Sudah di-delete. Oh, udah di-delete sudah. dulu? Jadi Oh, di-delete, Pak? sebenarnya saya juga ikut di grup Kadin Politik. Oh, ada Kadin khusus politik memang? Jadi memang Oke. kita bedakan. Jadi kalau Forum Kadin Indonesia ya sudah, ini untuk perbicaraan Forum Kadin Indonesia. Oke. Tapi kemudian kita create Forum Kadin Politik yang memang dikhususkan untuk kita berdebat adu ide gitu ya. Oke. Dan kalau nggak salah tadi malam. Oke, silakan wah, silakan. makasih. Wah, minumannya sehat sekali ini sepertinya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Apa ini Mbak spesial dari restoran ini? Ini Go Green Juice, Pak. Apa? Go Green Juice. Go Green Juice. Ini orange juice ya? Ini orange juice, Pak. Oke, ini sayuran semua nih kayaknya nih. Iya, ini Sehat. minuman sehat. Wah, Mbaknya ngeliat saya disuruh sehat. Oke, terima kasih Mbak. Ini emang specialty dari restoran ini ya? Ya, makasih. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, boleh dilanjut Pak. Tadi Nah, diskusi jadi, politik apa aja yang diskusi- dibahas di WhatsApp grup? Yang jelas Kadin? sebelum ke kontennya, yang Ya. jelas diskusi politik forumnya udah ditutup. Oh, udah ditutup per 17 April ya? Grupnya dihapus. Iya, grupnya dihapus per Di-delete oleh 17 admin April. setelah 17 malam. Jadi sekitar jam tengah malam udah dinyatakan selesai dan kita kembali ke laptop masing-masing gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Apa aja sih yang sering diskusiin gitu dari ini seluruh anggota Kadin se-Indonesia berarti di WhatsApp grup politik? Pengurus biasanya terdiri dari pengurus inti ya, ketua seluruh WKU, kemudian beberapa komtab gitu ya. Dan kemudian juga dari teman-teman Kadinda. Jadi itu kita berdiskusi bebas, kita menyampaikan pendapat dengan santun. Ada juga yang kadang-kadang kasar juga sih, tapi tapi itu biasalah gitu ya ketika menghadapi suatu perbedaan ini. Jadi kita setelah selesai ya sudahlah, kita kembali ke dunia kita yang kita hadapi sehari-hari gitu. Oke, menarik sedikit ngebahas topik dari debat capres yang terakhir mungkin bisa diambil. Yeah. Di mana kita melihat Pak Jokowi beberapa kali nyebut ini bukan seperti mengurus ekonomi mikro, ini ekonomi makro. Itu saya sebagai orang awam kan tahu teorinya cuma di buku pelajaran seperti itu. Apa sih Pak sebenarnya mengelola negara dengan sudut pandang ekonomi mikro dan makro yang dimaksud?
saya mencoba memahami dari sudut teman-teman pengusaha gitu ya. Artinya pengusaha itu kan selalu ada dua, satu sisi mikro dan makro, dan keduanya kan berkaitan. Saya nggak tahu kalau dalam debat terakhir kan sepertinya Pak Jokowi terlalu terpancing dengan ininya Mas Sandi ya. Iya. Jadi Mas Sandi ngomong sesuatu yang mikro padahal Pak Jokowi maunya sesuatu yang gede gitu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di mikro itu adalah cerminan juga dari apa yang terjadi secara makro. Kalau mikronya tidak dikerjakan dengan baik, makronya juga akan nggak baik. Demikian juga sebaliknya, ketika kebijakan makronya tidak baik, tidak berpihak kepada hal yang benar, tentunya mikronya juga menjadi nggak baik juga. Jadi sebenarnya jangan terlalu dikotomi antara ini urusan mikro makro gitu kan. Memang kalau konteks presiden tentunya memang harus makro. Tapi tentunya ketika membuat kebijakan makro, dia juga harus paham mikronya apa sih yang terjadi, real sektornya apa yang terjadi gitu. Jadi kalau ngomong gede-gede tapi kecilnya tidak tertata dengan baik, ya buat apa juga gitu. Ini kalau menurut saya, dari sisi saya seperti itu. Kalau abis ini kita mau berandai-andai ya, 5 tahun ke depan kira-kira Indonesia, kan kita belum tahu nih mana yang 01, mana yang 02, Betul. tapi kan kita udah tahu kurang lebih visi dan misi, dan bahkan orang-orang di belakangnya yang akan memimpin di 5 tahun ke depan dari sisi Kadin. Kita bakal bahas di sini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin. Silakan dulu Pak. Makasih.